kita akan lebih banyak tentang Kak Ilun. Panggilannya Kak Ilun ya. Teman-teman Kak Irun. Saya baca dulu sesuai dengan yang diklik Mas Asep. Nanti kalau enggak, jangan Mas Asep marah-marahin. Siapakah Hairun? Hairun itu videonya udah di belum ya? 1, 2, 3 udah. Nah, itu nanti buat teman-teman tinggal di scroll aja tuh kanan-kanan namanya Nisa yang paling itu di situ. Hairun Nisa akrab dipanggil Ilun. Lahir Jakarta 3 Desember 84. Tuh kan masih berapa kan? Dibandingkan Mama Boyo tua Mas. Dia menyelesaikan pendidikannya di jurusan penyutradaraan IKJ tahun 2005. Debut perdananya di Festival Internasional oleh film fiksi Purnama di Tir, Full Moon, yang merupakan film terakhir ya. Tapi film ini mendapatkan special dimension di Independent Festival. Terus juga di beberapa nasional dan rata-rata internasional festival di Belanda, terus juga di Indonesia film festival di Melbourne dan Sydney, Australia. Nah, itu ada tulisannya. Dari operator aktif ngeluarin. Jadi saya nggak banyak bicara. Terus tahun 2018 dari semesta. Nah, ini luar biasa sekali. Dulu saya berpikir dokumenter itu diputar di bioskop. Ternyata luar biasa sekali karya ini semesta putar di bioskop itu luar biasa. Film dokumenter yang bertentang tentang peranan tokoh agama masyarakat menanggapi klip Indonesia. Film ini teks diputar di itu apa sih? Bacanya siapa ya? Salah aku. Insight International Film Festival. Bukan orang-orang mabuk salah bahasa Inggris. Yang berlangsung di Barcelona, Spanyol. Nah, itu sama Sastino, editor film yang juga ketua independen film editor Arwin dan Win kira-kira ini mendirikan sebuah produksi yaitu PPC nama setiap pesan. Nah, sekarang giliran Hanisa kita dengarkan dulu gimana sih perjalanan Mbak Hairun di jalan film. Tentunya teman-teman pengen ngerti kan apa perjalanannya, jatuh-jatuhnya. Oh ya, saya mau kasih bocoran dulu Mbak Hairun ya. Ini rata-rata pertanyaan ada yang dari pelajar, dan teman-teman komunitas, terus juga guru-guru ada ada guru dari SMA, SMK, terus teman-teman Karang Taruna juga, terus ini direktur festival. Oke, silahkan Mbak Hairun Nisa ceritakan sedikit. Jadi aku mlebu sih, bentar. Suaraku masih kedengaran nggak ya? Halo? Suaraku kedengaran nggak? Suaraku kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Udah kedengaran. Ya, siap. Oke, Mbak Hairun Nisa, sekarang editor bisa minta diceritakan kenapa sih kok di awal ini tertarik dengan film, terus mulai belajar film itu kapan, terus jadi sutradara mulai kapan, terus kan bisa menceritakan ya, kalau kita kan di Banyumasraya ini lebih banyak produksi filmnya di pelajar-pelajar. Kalau Mbak Nisa mungkin dulu juga di daerah kan, sebelum masuk kampus bagaimana, lalu kondisi perfilman di Jakarta tentunya akan sedikit berbeda dengan perkembangan film di daerah. Monggo, kita sambut Mbak Hairun Nisa dengan tepuk tangan yang meriah.
Kalau diskusi kan Backsound gitu. prok 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 gitu ya. Iya. Monggo silakan Mbak Nisa untuk bercerita sedikit. Ya ampun, jadi kangen bioskop ya kayak gini nih. Betul banget. Aduh, emang interaksinya kadang jadi gimana gitu. Oke, selamat malam teman-teman semua yang udah bergabung. Saya Heronisa, nama panggilan Ilun aja. Tadi udah kesebut ya tahun kelahiran ya, padahal mau bilang masih di bawah 30. Oke, kenapa awal mula ya? Aduh, ini dari mana ya? Eh, Kalau dibilang mau jadi sutradara sih dari kecil sih nggak kepikiran nih. Kayak itu profesi yang aneh. Karena aku lahir waktu itu ya nggak kayak sekarang yang semua tuh mudah diakses gitu kan informasi. Kita bilang cita-citanya mau jadi filmmaker tuh saat ini hal yang cukup wajar gitu. Orang udah kebayang. Tapi kalau dulu mau jadi filmmaker itu kayak madesu, masa depan suram. Karena nggak kebayang dan tahun-tahun itu juga masih kayak film AADC, jadi komunitas filmnya untuk kita belajar atau kita dapetin akses juga sangat terbatas. Jadi kalau ditanya kenapa tertarik film, sebenarnya dari kecil tuh emang udah suka nonton film, uh, diajak ke bioskop juga, tapi bukan tertarik filmnya. Lebih ke karena waktu kecil ya, kalau ke bioskop kan kita bisa jajan, ya kan? Kita bisa jajan, kita bisa tidur lebih malam. Nah, ketika rutinitas nonton di bioskop itu jadi apa ya, sama orang tua gitu setiap weekend dan kita selalu nonton film Hollywood, jadinya agak bosen sebenarnya. Karena udah ketebak, ya kan alurnya ya udah gitu-gitu aja. Sampai akhirnya sebenarnya yang bikin saya tertarik dan hobi nonton film menemukan film-film yang nggak ada di bioskop. Jadi waktu itu tuh ada kayak semacam rental gitulah, rental DVD. Aku nggak tahu teman-teman di sini sempat ngalamin nggak muter film pakai DVD. Itu kayak udah masuk ke archive ya. Jadi aku seneng banget kalau setiap ke rental tuh kayak nemuin harta karun karena ada film-film yang eh, apa ya aku bilang kayak itu lebih lebih menarik gitu, kayak alur cerita yang nggak ketebak, karakternya juga buat aku lebih hidup gitu kan, aku bisa ngelihat karakter-karakter itu dalam keseharian. Ada film dari Iran, Cina, terus Asia lainnya, dan saat itu masih bajakan ya, jadi ya gimana ya, aksesnya sulit ya, internet nggak semudah sekarang. Nah, ketika ngelihat film-film yang non Hollywood ini semakin apa ya, membuat aku jadi semakin penasaran. Ketika SMA aku mutusin bikin film pendek. Nah, film pendeknya ini bener-bener nggak ada yang ngajarin. Aku nulis ceritanya juga hanya tulis di notes aja gitu, yang sebenarnya kayak sinopsis aja sih, nggak ada yang detail gitu, karena aku nggak ngerti sebenarnya mau bikin film apa. Tapi kamera juga nggak ada, jadi itu minjem. Terus teman-teman yang bantuin juga itu berdasarkan ya emang sudah penasaran aja bikin film kayak gimana sih. Jadi aku sendirian, terus dibantu temenku, selesai pulang sekolah aku bikin film. Waktu itu masih ya percintaan-percintaan, cuman bedanya aku bikin kayak percintaan itu jadi adegan itu udah dibuka sama opening suasana kelas perempuan tuh tampak gelisah gitu karena si cowoknya ini mau mutusin tapi dengan alasan yang nggak jelas gitu. Sampai akhirnya mereka putus, terus yang laki-laki ternyata pulang ke rumah temennya yang cowok juga, dan ternyata ya mereka saling suka gitu. Jadi simple itu aja. Aku nggak terlalu paham kayak isunya apa, nggak ada. Benar-benar cuma pengen oke, bikin film yang simple, tapi menurut aku ini menarik karena saat itu kan masih masih hal yang baru ya, persoalan-persoalan kayak gitu. Nah, sialnya karena aku nggak ngerti gimana caranya bikin film. Tadi kan udah syuting tuh dengan feeling aja kan, pakai handycam, terus juga baru pertama kali pegang hari itu, jadi feeling banget. Ngedirectnya juga nggak tahu sih, kalau diingat kayaknya kayak berantakan deh. Nggak paham. Pokoknya yang berdasarkan referensi yang aku lihat, terus aku feeling kayak oh kayaknya gini deh, gitu, kayak ada
white-nya, terus dapetin feeling suasana kelas sepi kayak gimana, terus si karakter ceweknya yang abis diputusin gak jelas, dia menjauh dari kamera, kayak semua tuh feeling aja, nggak bener-bener nggak ada di konsep gitu. Nah, balik lagi ke proses bikin filmnya, karena aku bener-bener nggak ngerti, selesai syuting kan harus diedit, ya kan? Karena semua orang pernah nanyain kan, ini gimana filmnya, udah jadi apa belum gitu. Waktu itu proses untuk edit juga nggak gampang, karena itu masih kaset, handicap gitu kan, harus ada proses transfer dan segala macem ke alat yang lain, dan aku nggak punya komputer. Dan saat itu kalau yang aku kepikiran ya kalau ngedit berarti ke rental kawinan, karena aku tahu ya ngeditnya di situ gitu, ada alat edit gitu kan. Tapi itu harus bayar, aku anak SMA yang nggak punya duit. Jadi sebel banget karena akhirnya film itu nggak jadi, dan bisa dibilang kayak itu hanya jadi kaset kenangan aja, dan itu juga yang bikin aku jadi kayak oke, kalau mau bikin film ya harus beneran serius gitu kan, harus belajar, karena kembali lagi di saat itu untuk bikin film, untuk belajar itu ya sekolahnya baru satu IKJ, internet juga belum semudah sekarang, jadi ya aku mutusin masuk IKJ. Nah, ketika ngomong ke orang tua mau masuk IKJ, terus mau jadi saudara itu juga kayak, nah, apa? Enggak. Langsung no, kayak enggak, udah ikut UMPTN, masuk perguruan negeri, udah. Jadi kayak ada apa ya? Ya mungkin mereka memang nggak paham ya, karena zamannya udah beda banget. Nah, jadi aku sempat ya pastinya nggak langsung jalan mulus gitu kan. Akhirnya aku coba daftar ke UMPTN, waktu itu ke UI, terus jurusannya tebak, pilih apa? Pilih apa tebak? Ayo San, tebak pilih apa? Nah, ekonomi ya pasti ya. Nah, kan orang tua Bukan. gitu kan dulu zaman gitu maupun seperti itu. Oh, bukan ya. Aduh, kalau ekonomi gue kayak udah nyerah nih. Pas ngeliat soal kayak udah nyerah gitu. Nggak, Iya. waktu itu ya sempat dikasih keluasan, ya terserah lah mau pilih apa. Dan karena sukanya film kan, terus kebayang ya semuanya yang serba petualangan. Masuk jurusan apa ya yang petualangan? Akhirnya aku pilih arkeolog. Hah? Meneliti batu apa kamu? Karena Astaga. mikirnya akan kayak Indiana Jones, tau kan, kayak petualangan, ketemu relief, ke candi segala, pokoknya intinya nggak akan ada di kelas, karena aku nggak suka di kelas. Oke, terus udah ikut MPTN, gagal karena emang udah niat nggak mau masuk situ kan, sebenarnya tetap mau masuk IKJ. Akhirnya ya masuk IKJ dengan apa ya, semacam kita diskusi lah ke orang tua, karena secara biaya sebenarnya kita nggak mampu. Jadi gimana nih? Oke, ada semacam syarat lah. Jadi kalau masuk IKJ waktu itu ya ada kayak semacam ranking gitu. Jadi kalau masuk ranking kayak gelombang satu atau ya yang pertama itu ada diskon. Berikutnya juga kayak gitu. Jadi gimana caranya? Ya aku harus dapetin yang ranking yang dapetin diskon lebih besar. Nah, ya udah dari situ ya ngikut seleksinya IKJ, ya kurang lebih gitulah ya seleksinya. Ada interview segala macam, ada tes segala macam, terus ada bagian yang kita harus bawa karya, karena film aku waktu SMA gagal, jadi aku cuma bawa kayak tulisan cerita yang aku tulis di kertas folio gitu. Jadi ceritanya tuh itu benar-benar ngayal banget, karena aku nonton film Uruk, ya kan, yang persahabatan dua anak Indonesia sama orang Belanda gitu kan, zaman kolonial. Inspirasi dari itu aku bikin cerita di kertas folio kayak lumayan banyak. Terus ketika mereka baca, mereka ngerasa kayak oke, ini menarik gitu kan, meskipun aku juga nggak paham kayak apakah emang udah cukup mewakili gitu si cerita yang aku tulis. Dan dari situ juga akhirnya dapat diskon yang lumayan gede dan bisa masuk KJ gitu. Jadi ya apa ya, prosesnya emang nggak mudah, karena pertama ya aku di situasi zaman yang nggak mendukung. Pemahamannya melihat film tuh kayak baru
bangkit dari mati suri. Jadi bener-bener yang kalau ada orang ngomong mau jadi filmmaker tuh kayaknya itu nggak jelas. Tapi ya sekarang kan udah jauh berbeda ya. Bahkan kayak jadi YouTuber aja kayak orang udah langsung paham gitu kan apa skemanya kayak gimana itu. Terus kalau di IKJ ya pastinya nggak langsung jadi sutradara karena ada beberapa semester yang kita harus ngikutin kuliah umum dulu sampai akhirnya ada penjurusan kayak gitu-gitu sih. Jadi ya pas lulus IKJ juga nggak langsung jadi sutradara karena ya siapa kita, ya pastinya ngelewatin dari bawah dulu ya kayak magang, terus kita juga ikut beberapa proyek yang entah yang komersial atau yang film panjang, tapi juga itu dengan apa ya, keterbatasan karena kadang situasinya tuh kadang apa ya, kalau pengalaman aku tuh nggak terlalu apa ya, mungkin bukan itu yang aku cari. Jadinya ketika lulus, nah ini ketika lulus aku baru suka dokumenter. Jadi ketika kuliah itu benar-benar udah fiksi aja, nggak nggak tertarik sama dokumenter. Bahkan di kelas dokumenter tuh aku duduk paling belakang, saking nggak tertarik ya. Tapi setelah lulus, terus ngelihat kayak oke, ini punya ruang yang menurut aku sangat apa ya, sangat cair, tapi juga aku secara proses kreatif terus sistem kerjanya aku ngerasa nyaman. Itu sih kurang lebih secara singkat. Karena realita ya yang diangkat ya, selain itu ya. Ya realita dan apa ya, ketika kita bikin dokumenter kan kita dengan tim yang nggak banyak ya. Tapi sebenarnya di situ aku ngerasa kayak ada kekeluargaan, terus ketika ketemu narasumber atau si protagonis, cara pendekatannya juga lebih ya manusiawi, kita pengen berteman dan betul. kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku ngerasa lebih nyaman sejauh ini. Tapi ya untuk bikin fiksi tetap dengan ya tim yang menurut aku ini cukup nyaman, cukup kondisi. Secara sosial terbentuk memang ya. Nah, kalau kita ngelihat ya, maksudnya generasi di beberapa tahun ini kan teknologi berubah cepat banget ya. Ya tadi kan juga Ilun cerita perbedaan beberapa media rekamnya juga mulai dari kaset, DVD, terus akhirnya sampai pita, terus akhirnya sampai sekarang yang digital. Nah, beberapa tahun belakangan ini justru kita banyak menemukan beberapa teman-teman film ya yang baru-baru itu malah mendapatkan akses yang sangat mudah, padahal kayak Mbak Hairunisa ini juga melalui processing memang benar-benar panjang gitu kan ya, tiba-tiba ditemukan dengan seperti sekarang ini pandemi dan lain-lain, malah justru teknologi itu bisa, aku nggak ngerti ya kenapa kok bisa sekarang banyak sekali bermunculan teman-teman baru yang mungkin secara portfolio belum begitu banyak tapi udah mendapatkan akses. Nah ini kita ngomongin proses kreatif nih. Artinya seperti apa sih proses kreatif yang dilalui oleh Mbak Nisa sepertinya setelah ngerti kuliah di IKJ ternyata harus melalui step by step, terus juga pendekatan proses kreatifnya juga berbeda sekali dengan komunitas yang gerudak-geruduk ya kalau bahasa desanya kan gitu kan, nembusi sana nembusi sini dengan kamera yang apa adanya bisa dan lain-lain. Nah sementara Mbak Hairunisa setelah memahami dunia perkuliahan terus juga dunia teknologi yang begitu cepat sekarang ini, gimana itu proses kreatif yang dihadapi? Di kuliah memang di luar kelas sebenarnya kita lebih dapetin apa ya semacam proses pembelajaran karena kalau bikin film kan kerja tim ya, dengan kolaborasi, komunikasi, terus ini banyak kepala yang harus kita coba apa ya, apalagi kalau sutradara kan kita harus meyakinkan ini film yang mau kita buat dan punya visi yang sama. Kalau misalnya dari teman-teman yang lain kayak divisi departemen kamera punya konsep yang lain dan punya visi yang lain, yang nggak nyambung kan pas bikin filmnya kan. Jadi komunikasi sebenarnya yang menurut aku jadi apa ya, jadi penting banget di proses kreatif. Bahkan juga ini aku nggak tahu ya,
selalu coba sih, kayak dalam artian ketika proses penulisan skenario atau misalnya proses kreatif, kan ada yang namanya kayak triangle system, jadi sutradara, produser, dan penulis skenario. Nah, aku selalu coba libatin departemen lain untuk memberikan input juga, karena mereka punya perspektif yang berbeda kan, melihat kayak si karakter, terus secara visual emosinya gimana yang mau diwakilkan dari sisi visual atau artistik, bahkan wardrobe atau make up, bahkan si kalau misalkan itu udah selesai, ketika selesai casting gitu, workshop sama pemain, aku juga selalu mendevelop, dalam artian aku juga minta input dia, kayak apa sih interpretasi dia gitu ke karakter ini, terus apa dialog-dialog yang menurut dia mungkin ngerasa kayaknya janggal karena karakternya itu harus kayak gini, jadi logikanya seperti ini. Jadi komunikasi itu dari proses mendevelop skenario sampai ngedit segala macem itu selalu ada. Dan yang penting yaitu mendengarkan untuk bisa ngasih ruang masing-masing, yang intinya semua punya jalan yang sama, jalur yang sama. Itu sih yang paling berasa ya. Tapi kalau misalkan di konteksnya kayak teman-teman yang komunitas yang mungkin kita pengen bikin film tapi have fun aja gitu kan, kayak oke, pokoknya film, terus kadang pembagian job desk juga mungkin masih bingung, bahkan ada yang double, triple, atau yang semuanya sendirian. Karena aku pernah ngalamin juga kan, jadi itu yang secara komunikasi jadinya mungkin agak apa ya, jadi berkurang, karena kesannya kan oke, kalau saudara tahu, yang lain, tim yang lain bantuin aja, padahal mereka juga harus tahu, kayak meletakkan mejanya di sudut mana kan harus tahu, karena ada ceritanya, ada adegannya dan segala macam gitu sih. Jadi komunikasi sih sebenarnya yang paling penting banget. Oke, menarik. Itu berlaku untuk fiksi dan dokumenter sebenarnya ya. Mau bagaimana juga proses kreatifnya hampir sama. Tapi menarik nih tadi katanya Nisa malah lebih Ilun aja ya, Kak Ilun aku akrabnya. Iya. Nisa tuh siapa ya? Siapa ya? Kak Ilun sih. Kak Ilun tadi cerita lebih asik ngomongin dokumenter lah. Ini kan terakhir-terakhir kan produksi film semesta itu kita juga, aku juga mesti banyak kepo nih, asik. Dari risetnya, terus itu film luar biasa banget. Nah makanya mumpung ngobrol di sini, teman-teman juga perlu ngerti nih risetnya bagaimana, terus proses pendekatan kepada narasumber yang berbeda-beda gitu kan. Jarang loh orang yang bisa mendekati tokoh-tokoh agama, apalagi dengan background yang berbeda ya. Apalagi kondisinya kemarin kan, ya kan, dengan kondisi kita sulit sekali menerima perbedaan gitu kan. Ada Islam garis keras dan lain-lain. Nah, di daerah juga perlu tahu nih gimana sih proses kreatif yang dihadapi Mbak Ilun itu untuk mendekati para narasumber gitu. Itu risetnya bagaimana? Ya. Monggo cerita tentang jadi yang semesta itu emang itu tantangan banget sih, dengan durasi yang panjang, terus kita juga membicarakan isu yang sebenarnya itu Indonesia banget, ngomongin agama, ngomongin budaya. Nah, waktu itu tahun 2017, jadi pas riset itu kita tuh udah apa ya, semacam membreakdown kayak potensi-potensi karakternya seperti apa, terus Indonesia yang luas ini kan nggak mungkin diwakilkan dalam satu film ya. Jadi secara sadar kita tahu ya ini hanya mengambil sedikit lah dari keterwakilan Indonesia. Makanya dari awal kita udah tahu mau buat film durasi 90 menit, lalu ya durasi untuk satu lokasinya atau satu karakter itu yang cukup moderat tuh berapa sih? Makanya ketemulah angka 7 itu. Jadi 90 dibagi 7. Jadi sesimpel itu secara teknis. Tapi angka 7 ini diwakilkan oleh siapa dan di mana, itu yang benar-benar jadi tantangan. Karena kita mau liatin keberagaman, jadi di breakdown itu kita tunjukin kayak ada Indonesia di hutan, di hutan adat, di perkotaan, terus juga ada yang di laut, perkebunan dan segala macam. Dari
Indonesia Barat yang di Aceh, di Jawa, di Kalimantan, sama di Flores. Nah, untuk agama, pemilihan agamanya juga pastinya juga jadi pertimbangan karena terutama masyarakat adat sih ya, karena kita juga pengen ngasih porsi ke inklusivitas dalam film ini juga, nggak cuma yang agama yang mayoritas. Lalu risetnya ini kayak kita cukup ketat sih sebenarnya secara waktu, kayak beberapa bulan dari kita udah nge-breakdown kayak tokoh-tokohnya ini, terus kita juga udah istilahnya apa ya, komunikasi gitu kan via online, kita jelasin segala macam, terus kita juga udah ngecek ke beberapa sumber lain, karena kita juga harus valid kan si karakter ini udah melakukan apa saja, ini harus valid, karena kalau enggak ya berisiko gitu kita bikin film tentang mereka. Sampai ya semuanya kita datengin, itu juga proses yang menarik karena ada faktor cuaca juga yang ya kayak di Papua itu benar-benar perjalanan paling jauh, jadi untuk ke lokasi sana itu butuh sekitar 2 hari, dan kalau yang lain kan cukup ya jalur darat tapi jalannya nggak terlalu baik kayak gitu-gitu. Dan tantangannya selain cuaca, gimana kita juga ngejelasin ke mereka kenapa film ini penting dan kenapa mereka yang kita pilih gitu kan. Dari situ ya cara meyakinkan ini sih yang sebenarnya nggak cuma tugas aku, tapi juga ada produser yang karena mereka juga udah punya punya semacam kenalan, jadi ya prosesnya bisa berjalan cukup lancar. Ketika riset ada hal-hal yang kita udah prediksi ini akan terjadi, tapi ketika syuting ya namanya syuting dokumenter ya, kita nggak bisa kontrol 100%, jadi ada faktor-faktor yang sebenarnya kayak cerita di Flores itu kan ada banjir bandang, jadi dari awal kita nggak prediksi sama sekali, bahkan warga di sana juga menyatakan nggak pernah sebelumnya ada banjir bandang itu. Tapi ya dokumenter kan mencoba untuk merespon aja kan, merespon apa yang terjadi. Ya udah kita menjadikan itu satu cerita yang ternyata lebih tajam gitu kan. Gimana sih warga ini, ya kita lihat nih gimana mereka memutuskan mau hidup seperti apa, apakah emang ingin memperbaiki si PLTU-nya atau ya pindah ke listrik yang pakai genset gitu kan. Jadi kadang tuh di dokumenter respon-responnya sih dengan kejutan-kejutan yang bikin kita kayak oke, berkembang ini gitu ya. bisa berpotensi mempertajam atau kita harus cari opsi lainnya gitu. Oke. Gambaran besar dokumenter itu nanti kita ngobrol lagi, dokumenter tentang semesta sebenarnya pengen banyak tak kulik. Teman-teman yang udah siap pertanyaan, katanya nanti yang mengajukan pertanyaan dapat door prize. Door prize-nya kaos. Kaos gambarnya Hairunisa. Bukannya. Kaos dari Festival Film Purbalingga. Oke, buat teman-teman nih, siapa yang mau bertanya silahkan, tunjuk jari. Mana Mas operator bantu, ada yang mau bertanya. Ada Mas Agustaf Triyono. Wah, ini ada Mas Bambang Edi Siswono. Oke, saya kasih kesempatan dulu Mas Agustaf ya. Lagi di Purwokerto atau di mana? Silakan Mas Agustaf, mau bertanya apa? Mic-nya itu di unmute aja, di mute. Di mute rasanya apa sih? Silakan Mas Agustaf. Ya. Kameranya dinyalakan dulu, Mas. Wajahmu, itu suaranya sudah ada, tapi wajahnya belum ada. Ini kalau kita ketemu fisik, langsung takut maju, mengarep, ayo duduknya di depan, gitu ya. Mas Agustaf, mana ini kameranya? Wajahnya nggak kelihatan. Mas operator, itu mic-nya tolong dibuka. Mas Agustaf udah ngomong kayaknya itu. Videonya nggak bisa ya, Mas Agustaf ya? Mas operator, siapa sih mesti ngoperatori? Mas Iskandar ya?
Mas Agustaf, ya silakan Mas Agustaf. Kalau kameranya nggak bisa muncul, Ya, silakan bertanya. selamat malam. Ya, selamat malam. Mbak Herunisa, selamat malam Mas Insan dan teman-teman semua yang hadir di Zoom ini. Mohon maaf kalau videonya dinyalakan, suaranya jadi nggak jelas karena faktor sinyal ini. Pertanyaannya mungkin ini apa ya? Termasuk mungkin biasa saja, tapi saya kan melihat kalau fiksi, film fiksi itu kan mungkin artistik itu apa diatur ya sedemikian rupa. Ini kalau film dokumenter ini apakah penataan artisnya apa adanya atau memang atau mungkin diatur sedikit biar mungkin di pengambilan gambarnya bagus atau pengambilan gambarnya saja yang mungkin lebih di angle-nya saja yang pinter-pinternya mengambil angle itu gitu. Atau mungkin untuk film dokumenter ini apa lebih ke isi atau kontennya saja tapi tidak mengindahkan apa artistiknya gitu. Itu mungkin pertanyaan saya dari untuk Mbak Khairunisa. Terima kasih. Cuma itu, Mas Agustaf ya? Ya, iya itu saja. Oke, kita lanjut dulu ya, Mbak Ilun. Ada Mas Bambang, silahkan. Mas Bambang Edi Siswono. Wajahnya ditampilkan bisa? Nah, itu Mas Bambang pakai baju kuning. Lu malah ditutupi tangan. Nah, silahkan Mas Bambang, apa pertanyaannya? Dari mana? Gitu, silahkan. Perkenalkan diri, dari mana, pertanyaannya apa? Halo. Ya, silahkan. Halo. Mas Bambang suaranya kecil sekali, orangnya besar suaranya kecil. Belum terdengar ini suaranya? Belum terdengar ya? Nah, sekarang terdengar. Oke, sip. Ya, silahkan Mas Bambang. Yuk. Ya, saya dari Suaranya hilang lagi, Mas Bambang. Wah, hilang lagi ya? Nah, itu keluar lagi. Oh. Keluar. Sebentar. Nah, itu ya, silahkan. Sedikit pertanyaan untuk Pak Iya. Ilun, bahwa saya bukan orang film, cuma saya menjadi tertarik jika ada diskusi film ini. Kita ketahui bersama bahwa di era sekarang ini kan banyak sekali channel-channel digital yang menyajikan film yang berbayar maupun kita bisa akses secara gratis. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya, apakah di dalam riset, dalam pembuatan film dokumenter itu sudah ditentukan segmen dari penikmat atau penonton film itu sendiri? Yang pertama itu. Yang kedua, jelas pembuatan sebuah produksi film itu jelas ada faktor artinya ekonomi lah ya. Kira-kira seberapa besar potensi pembuatan film itu untuk mendongkrak artinya mendapatkan uang, karena sekarang boleh dikatakan produksi itu tidak lepas dari faktor keuangan. Jadi kira-kira seberapa besar sih kita menentukan profit dari membuat film dokumenter itu? Kira-kira itu pertanyaan kami. Terima kasih, Mas. Oke, Mas Bambang, terima kasih. Wah, ini kayaknya Mas Bambang membuat konten ini ya. Tanya-tanya. Oke, Mbak Ilun, tadi ada Mas Gustaf yang nanyain tentang penting nggaknya sih artistik ya. Kalau di film fiksi kan udah jelas di setting banget lah itu, terus bedanya di dokumenter itu gimana? Apakah artistik itu menjadi hal yang terpenting juga enggak? Lalu nyambung juga ke pertanyaannya Mas Bambang tadi terkait persoalan, ada dua ya berarti ya. Apakah pertama ngomongin tadi platform kan, berarti di awal apakah riset itu udah mulai berpikir bahwa film itu nanti akan naruh di channel atau di platform apa gitu dalam bayangannya. Lalu segmen penontonnya seperti apa, lalu dan
proses apa tadi ekonomi ya, kita ngomongin ekonomi apakah juga berdampak, karena memang buat film ya nggak lepas dari biaya persoalan itu. Silakan, ada 2 penanya tadi itu. Silakan Kak Ilun. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ketika bikin film fiksi atau dokumenter itu sama-sama ada desain. Jadi ketika bikin dokumenter kita juga nulis konsepnya. Cuma bentuknya bukan seperti skenario yang di fiksi gitu kan, yang udah jelas karakter A dialognya apa, terus karakter A berjalan dari satu titik ke titik yang lain, nggak seperti itu. Jadi di dokumenter ada yang namanya treatment, jadi lebih ke kita memvisualkan apa yang akan kita rekam setelah riset. Nah, riset ini juga terbagi beberapa, jadi ada riset literasi gitu kan, ada riset kita bisa interview si protagonisnya atau narasumber yang udah kita tentukan, lalu kita survei juga lokasinya dia. Fungsinya apa? Biar kita tahu kalau memang kita mau syuting tentang misalnya kayak semesta gitu ya, si yang di Flores gitu, pendeta Romo, ya kita juga tahu keseharian dia kayak di kamarnya, terus dia ngapain aja, terus posisi dia nanti kalau misalnya pas lagi gotong royong tuh biasanya seperti apa, itu semua udah ditanyain ketika riset agar kita bisa membayangkan visualnya ketika syuting ini kemungkinan yang terjadi. Jadi nggak kaget kayak oh dia ke arah kanan, oh dia ke arah kiri, kamera jadi nggak tahu nih mau ngambil, nggak kayak gitu. Jadi riset itu dengan menggunakan 3 metode tadi itu ngebantu nggak hanya sutradara tapi tim juga memvisualkan, karena yang di semesta itu kita risetnya tuh nggak hanya sutradara, jadi ada produser, kameramen juga, sama line producer. Jadi secara produksi itu berkaitan banget tuh sama ceritanya atau konsep yang mau kita bikin, adegannya seperti apa. Kayak misalnya kita pas di Papua gitu kan mereka akan ada sasi itu yang proses membuka kembali si area tertentu yang udah mereka sudah lama tutup gitu kan, karena ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita nanya tuh ketika riset apa yang dilakukan, dan pertanyaan kita tuh cukup detail, kayak misalnya oke, kalau sebelum akhirnya ibu-ibu ini berenang, apa yang terjadi? Apakah ada semacam acara apa segala itu semua ditanyain. Jadi ketika riset nggak dengan kepala kosong, kita juga udah punya bayangan kelompok ini akan melakukan apa. Kita juga udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan yang ngebantu kita untuk ngebayangin kemungkinan terjadi. Nah, kalau ngomongin tentang artistik, itu juga ada. Ketika ibu-ibu itu nyemplung itu berenang, kita juga lihat kan kayak formasi ketika dia nyemplung, karena kamera ada dari bawah, itu juga udah semuanya udah dipikirin. Kayak titik-titiknya, karena mereka hanya di kedalaman kayak kalau nggak salah 5 meter doang. Jadi masih cukup dekat gitu kan sama pantai. Hal-hal yang kayak gitu yang ketika riset itu benar-benar ngebantu banget. Jadi riset tuh nggak cuma sekedar udah deh browsing aja gitu. Nggak, benar-benar yang kita harus benar make sure gitu, mastiin semuanya tuh udah kita bisa bayangin. Nah kalau enggak, kita udah bayangin aja itu tetap nggak dapet, ya kita mau bikin film apa, ya kan? Kalau di lokasi kita bingung, semua momen bisa kelewat. Ya kan? Kayak gitu-gitu. Pemikirannya muncul dari riset itu ya, berarti penting ya. Betul. Terus itu juga, Mas Gustaf. Jadi perbedaannya kalau memang fiksi memang benar-benar riset, kalau dokumenter ya justru dari riset itu kita punya banyak pemikiran, kita harus melakukan apa, merekam apa yang kira-kira kalau dijadikan visual menjadi gambar yang menarik, gambar yang unik, gambar yang cantik, seperti itu sih mungkin bayangannya ya. Lalu Mas Edi tadi bertanya tentang apa ya, platform film sekarang udah banyak banget. Terus prosesnya, apakah itu riset itu, apakah proses apa ya penentuan segmen penonton dan lain-lain udah mulai muncul di saat riset atau bagaimana? Lalu tentang persoalan ekonomi, ya. Silakan. Jadi memang ketika mau bikin film itu tugas si produser juga punya feeling ini mau diapain filmnya.
selesai film mau ditaruh di platform yang seperti apa. Kalau sebelum pandemik ya kita ke bioskop gitu kan, karena ada pembagian tiket yang menurut teman-teman produser ini cukup membantu gitu, cukup lebih apa ya? Karena bioskop kita juga sebenarnya ya semakin banyak ya kan, tapi pandemik ya, jadinya ada yang memilih masuk ke bioskop atau ke festival dulu. Nah, kalau ke festival dulu, itu si produsernya juga harus punya apa ya, kayak semacam tahu konsekuensinya. Karena kalau ke festival itu ada rentang waktu yang kita nggak boleh screening dulu dimanapun. Ya kan, kayak karena festival kan maunya, kalau mau masuk di festival ini ya jangan putar di mana-mana, jangan taruh di YouTube gitu kan. Jadi ada rentang waktu yang itu macam-macam sih. Ada yang mungkin setahun atau 2 tahun tergantung si produser sama filmmakernya mau ngejar festival yang kayak gimana. Karena kalau festival itu kan kalau misalnya masuk itu jadi exposure juga kan, jadi kayak promosi juga kan ke Indonesia kalau film A masuk ke festival ABCD. Jadi ada yang pilih mungkin ke festival sembari promosi baru ke bioskop di Indonesia, atau ada yang langsung pilih ke bioskop Indonesia. Nah, dengan adanya pandemi ini jadi kayak ngebuka banyak kemungkinan, makanya banyak apa ya platform online yang mereka tuh, kalau yang aku tahu ya, karena sebenarnya ini mungkin produser yang lebih paham. Jadi ada sistem yang namanya film udah jadi, terus kita coba distribusiin. Jadi sistemnya sewa, bisa setahun 2 tahun tergantung si platformnya. Tapi ada juga yang dari awal mau disponsorin sama si platform ini. Jadi si platform ini terlibat secara kreatif dari proses skenario segala macam sampai jadi. Makanya kadang mungkin ada tulisan kayak produksi, misalkan kita kasih contoh misalnya Netflix original misalnya. Nah, itu ada kemungkinan ya dia terlibat dari awal. Nah, sistem pembagiannya aku kurang tahu. Tapi kalau yang aku tahu yang kayak Semesta kan ada di Netflix, itu kemungkinan sewa sih. Mungkin setahun 2 tahun kayak gitu-gitu. Nah, juga harus dicek kayak mau pilih platformnya yang seperti apa. Kalau memang targetnya mau ke Indonesia, pilih platform yang memang itu banyak dipakai sama orang Indonesia. Jadi ternyata bukan Netflix, karena Netflix itu cara pendaftaran kan cukup sulit kan, harus pakai kartu kredit dan segala macam. Jadi ada platform yang lain kayak kalau nggak salah Disney Hotstar atau yang lain-lain itu di Indonesia cukup banyak. Jadi kembali lagi ke si produsernya itu mau target ini kemana, internasional, apa untuk Indonesia aja atau Asia. Nah, setiap platform tuh punya ruang lingkupnya masing-masing. Kayak gitu. Gitu. Ya, jadi gitu Pak Bambang Edi Siswono tadi dari mana ya? Dari Blitar apa dari mana ya? Jadi mungkin berbeda sekali ya ketika film Semesta yang di garap Mbak Ilun itu memang sudah direncanakan memang jauh sebelum pandemi saat itu. Tapi kan kalau bayangan teman-teman yang saat ini mungkin di saat seperti ini, apakah bikin film dokumenter gitu kan tadi kan berpikiran apakah riset udah mempengaruhi segmen penonton, terus platform kita mau naruh di mana dan lain-lain. Tadi Mbak Ilun udah cerita itu udah memang direncanakan sejak awal. Jadi memang benar itu persiapan riset, pembuatan skenario, terus penentuan segmen penontonnya siapa, termasuk juga persoalan biaya itu memang harus muncul di awal berarti ya. Makanya penting adanya manajemen produksi itu gitu. Nah, yang kadang nggak dilakukan oleh teman-teman di daerah itu sebenarnya manajemen produksi ini yang agak sedikit kacau gitu kan. Apalagi teman-teman pelajar begitu ada ide, wah ini langsung ambil gambar gitu kan. Mereka lupa penulisan gitu kan. Aku juga dulu kan ngalami gitu juga. Gitu. Iya, aku juga ngalamin kok. Nah gitu, makanya penting. Kadang nggak sabar itu kan jadinya berantakan semuanya. Tapi sebenarnya kalau memang diatur semuanya ya hasilnya pasti akan maksimal. Begitu. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Begitu. Terima kasih Mas Agustaf dan Mas Bambang. Ini ada pertanyaan nih. Dari Mas Sugeng Haryanto. Via chat izin bertanya, berapa lama proses kreatif film Semesta? Kendala apa yang paling signifikan? Trims dari Sugeng di Blitar. Oke, silakan Mbak Ilun. Proses kreatif ini berarti dari awal sampai selesai. Tadi ya. Semuanya
dari editing semuanya kan melibatkan proses kreatif. Sekitar hampir setahun, jadi itu sebenarnya selesainya di kita syuting tuh dari awal 2018 sampai Juli kalau nggak salah. Itu juga on off, jadi sebulan 2 lokasi. Jadi kayak misalkan Kalimantan 2 minggu, terus kita balik Jakarta buat persiapan ke lokasi berikutnya. Terus ngedit nih yang lumayan lama, kayak hampir 5-6 bulan. Karena emang prosesnya panjang juga kan, ke 90 menit durasinya. Sampai akhirnya tayangnya itu sebenarnya jadi 2020. Jadi sempat ketahan setahun lebih. Karena emang ada beberapa hal yang harus diberesin dulu. Jadi filmnya udah selesai 2018, udah tayang di bioskopnya 2020. Jadi ya segitulah waktunya. Kendalanya, kalau tadi udah agak sedikit bercerita kendala, tadi juga pengen tahu tuh apa ada penolakan dan lain-lain atau gimana prosesnya? Oh ya, kendala di semesta maksudnya? Itu tadi ada pertanyaan. Kendala apa yang signifikan? Selain cuaca, ya faktor banyak, bukan banyak sih, ada aja perubahan-perubahan yang terjadi yang yang cukup signifikan gitu, karena ada bencana, terus juga ada bahkan yang kayak di Aceh itu kan ada hewan yang kita nggak bisa atur kan, bener-bener ya tracknya dia gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kendalanya sih setiap lokasi tuh ada, kayak misalnya perpindahan yang secara cuaca itu beda banget kan, kayak masuk ke hutan ada, terus tiba-tiba ke kota, kayak kitanya tuh yang filmmaker tuh mencoba untuk saling beradaptasi gitu kan, karena timnya juga kita nggak banyak, kayak sekitar 9 orang, dan itu semuanya sama dari awal sampai akhir untuk yang syuting. Ya itu aja sih, kayak kendala paling ini, menjaga berat badan. Karena pasti kita makan dong. Disuguh terus ya pasti ya. Datang ke narasumber disuguh, kan? Apalagi iya betul. Dokumenter tuh asiknya gitu. Bener. Makanan nanti tempat narasumber disuguh apa lagi ya. Mau nolak nggak bisa. Itu kan gitu. Nikmatin aja. Gitu. Itu bukan kendala tapi ya itu ya. Itu berkah kan. Kendala di endingnya. Iya. Jadi tambah gendut nanti berat badan. Oke, ada lagi yang mau bertanya ini, Mas Haryadi. Namamu siapa tuh Mas? Double gitu. Haryadi ya? Cuman satu nama, jadi kalau ikut acara-acara luar jadi terpaksa dibikin 2. Oh gitu, oke. Silakan Mas Haryadi, dari mana? Silakan. Ya, saya dari Purwokerto aja, Mas Insan. Tadi terima kasih, ini karya-karyanya Mbak Ilun itu luar biasa. Saya menikmati betul 3 tadi. Pertanyaan saya ini sebenarnya agak melebar karena terkait dengan apa yang sedang ramai itu ya. Yang pertama ini saya ingin tahu, apakah kira-kira ketika misalnya ada yang mengkritik ya karya-karyanya Mbak Ilun itu, kira-kira sikap Mbak Ilun itu bagaimana? Apakah ada kritik tapi udah biarkan saja, atau mencoba untuk membela posisi Mbak Ilun dari kritikan itu, atau mencoba untuk berdialog dengan kritik tadi, misalnya ternyata ada yang benarnya atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya setahu saya memang Mbak Ilun lebih banyak buat film dokumenter ya, tapi kalau misalnya membuat film fiksi, kira-kira seberapa pentingkah ya ketika misalnya film itu menggambarkan kelompok yang bukan bagian dari, kira-kira seberapa pentingkah itu meminta pendapat dari yang mewakili kelompok tersebut ya, karena kan kita tahu ada pembuat film yang nggak usah kita minta pandangan mereka lah, saya udah tahu lah pandangan mereka, nggak usah minta pandangan mereka. Nah kalau Mbak Ilun bagaimana, apakah penting betul melihat pandangan dari kelompok yang akan difilmkan atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Dua-duanya kaitannya sama saran dan kritik itu. Dua-duanya sama pertanyaan sebenarnya. Oke, silakan Mbak Ilun, ceritakan. Jadi pertama ketika aku bikin film, yang pasti aku tujuannya bukan menyenangkan semua orang, karena itu pasti nggak bisa nyuruh semua orang suka film aku kan. Terus kalau misalnya ada yang mengkritik, menurut aku selama itu membangun, dalam artian itu bisa jadi input aku juga untuk next-nya, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin, jadi
ada film Ibu Bumi kan yang aku produksi juga sama Sedap Film, cerita tentang masyarakat Kendeng di Pati, tapi point of view-nya itu dari pemuda, dia juga petani yang punya band punk. Nah, dia sendiri juga masyarakat adat, gitu kan. Nah, ada juga pertanyaan kayak kenapa nggak coba diwakilkan apa ya, kayak semacam mungkin budaya-budaya masyarakat adatnya atau apa. Ya kembali lagi ke film yang mau disampaikan, aku fokusnya nggak ke sana. Karena aku fokusnya ke ekspresi dia sebagai anak muda, petani, terus dia punya kegelisahan, dan dia merasa dengan bermusik, ya itu salah satu caranya dia. Tapi ngomongin budaya adatnya itu di layer yang lain lagi. Gitu. Jadi nggak semuanya tuh harus semuanya tuh tebel, dalam artian semuanya harus punya porsi yang sama, enggak. Karena ketika bikin film, kita juga harus tahu mau fokus kemana. Nggak mungkin bikin film semuanya mau dimasukin gitu kan, dengan durasi yang, misalnya durasi Ibu Bumi kan kayak 22 menit, jadi nggak mungkin aku juga masukin ngomongin tentang kompleksitas masyarakat adat, karena memang bukan itu yang jadi fokusnya. Karakternya ya dia ingin bikin musik, gitu kan. Tapi di layar berikutnya kita bisa lihat, oh ternyata dia masyarakat adat yang dimana masyarakat adatnya sangat terbuka dengan apa ya, ekspresi anak muda untuk bisa menyampaikan cara-caranya mereka. Hal yang kayak gitu yang apa ya, menariknya tuh kadang jadi ada diskusi kan. Kalau misalnya si penonton kayak dia menuntut kayak harusnya ada ini, ada ini, ada ini. Ya ini emang udah pilihan dari awal, ketika aku pilih karakter ini, aku harus fokus kemana. Nggak mungkin semuanya dimasukin. Orang jadi nggak ngerti ini mau ngomong apa filmnya. Mungkin itu kali ya sebagai contoh. Itu perdebatan yang terjadi di tim mungkin ya. Mungkin dalam bayangan, mungkin aku menangkap bayangannya Mas Haryadi ini lebih ke kritik ketika film udah jadi nih misalkan nih. Lalu ada kritik yang muncul gitu, lalu tanggapanmu itu apa? Apakah kamu menjadi seorang yang anti kritik sebagai seorang pembuat film? Kan mungkin bayangannya gitu Mas Haryadi itu. Gitu sih. Iya itu Kan udah film selesai filmnya. Jadi pas diskusi ya ada yang memberikan kayak semacam kok aku nggak lihat bagian ini gitu. Karena mereka tahu kalau ngomongin advokasinya masyarakat Kendeng gitu kan, pasti kan ada keterlibatannya sedulur sikep gitu kan, yang masyarakat adat gitu kan. Jadi ya ada pertanyaan-pertanyaan yang mengkritis kayak ini nggak mewakili ini. Ya aku bilang ya aku emang nggak ngomong ke arah sana, memang fokusnya lebih ke anak muda ini yang dia memilih musik gitu kan. Jadi apa ya, mungkin jadi kayak semacam ya udah saling edukasi aja sih. Gitu. Tapi tetap menerima ya kalau ada kritik-kritik gitu. Iya, iya. Nah, lalu tadi yang kedua, poin kedua itu kalau misalkan film fiksi, lalu berdasarkan kisah-kisah, misalkan mengangkat seseorang berdasarkan kisah nyata, lalu apakah kamu akan tetap ego membuat dengan versimu sendiri, lalu apa memang harus disesuaikan gitu kan? Bayanganku menangkap pertanyaan Mas Haryadi gitu. Gimana itu? Pasti kan selalu ada riset, jadi fiksi juga aku pasti ada riset. Apalagi kalau misalnya mau ngomongin sesuatu hal yang ini lekat banget gitu sama lokasinya. Jadi lokasi nggak hanya sebagai tempelan, tapi juga mempengaruhi si karakternya. Pasti ya aku akan nanya riset-riset seputar kayak misalnya apakah kejadian di film yang aku tulis ini cukup masuk akal, gitu kan. Bisa nanya ke kayak contoh apa ya, kalau fiksi itu ya ini deh kayak yang tadi masa sih itu riset karena gini, itu jadi waktu itu aku bikin karena ada semacam kekhawatiran banyak anak muda yang atau bahkan sekolah yang merasa edukasi kesehatan reproduksi itu nggak penting, ya kan, kayak udah anak-anak akan tahu dengan sendirinya atau mungkin itu tugas orang tua. Tapi yang terjadi adalah anak-anak mencari caranya dengan kita nggak tahu, bisa aja kayak cuma browsing di internet atau ngumpul sama teman-temannya yang kita nggak tahu mereka ngomongin apa. Nah makanya ketika riset mungkin nggak sih terjadi gitu ada suasana di kelas mereka bisa ngomongin tentang tubuh mereka dengan cara yang menyenangkan. Aku tuh riset, nanya ke sekolah-sekolah, nanya ke guru mana yang cukup open minded lah masukin silabusnya bahas tentang kesehatan reproduksi. Ternyata ada.
di Jakarta. Terus aku nanya sama gurunya, dia menjelaskan, terus dia mendeskripsikan juga kayak respon yang diterima sama muridnya seperti apa, pertanyaan-pertanyaan apa yang sering mereka lontarkan. Itu aku riset sampai akhirnya ya masa sih jadi gitu kan, kita bisa ngeliat kayak itu nggak ada karakter utamanya itu adalah suasana kelas gitu kan. Kayak mereka mencoba belajar dengan cara yang apa ya, nggak satu arah gitu kan, tapi kita bisa paham kayak isu gendernya, terus bahkan jadi nggak stereotip melihat laki-laki harus seperti apa, perempuan seperti apa, dan seterusnya. Jadi ya saya tetap riset sih, dan karena gimana pun juga yang nonton ini kan punya latar belakang yang berbeda-beda, pasti mereka juga menanyakan hal-hal yang kayak kayaknya nggak masuk akal ya. Pasti ada dong, kadang kita suka gitu kan, kayak nyeletuk kayaknya aneh deh, kayaknya ini terlalu dipaksain deh, kayak gitu kan. Nah itu aku coba tetap riset biar minimal aku sendiri yakin oke, ini bisa, ini masuk akal gitu. Kayak gitu. Oke, siap. Begitu ya Mas Haryadi. Semoga jawabannya memuaskan. Wah, itu udah angkat jempol. Tadi mau tak suruh reaction malah udah angkat jempol sendiri. Oke, akan ada door prize. Nah, door prize-nya itu sebenarnya dari Kak Ilun sendiri. Karena dia mau bagi kaos katanya. Nanti Kak Ilun buat pertanyaan. Kamu udah buat pertanyaan belum, Lun? Nah, nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Kak Ilun itu, berarti nanti dia yang dapat door prize-nya. Gitu apa bukan sih ya? Tornya kayak gitu sih yang dibuatnya. Pokoknya yang mau jawab nanti angkat tangan. Maksudnya pakai chat itu loh. Apa itu namanya ya? Raise hand ya? Emoticon itu. Raise hand gini loh ya gitu. Yang mau jawab raise hand. Silahkan nanti apa itu kuisnya sudah disiapkan oleh Kak Ilun. Monggo, apa pertanyaannya, Ilun? Tadi apa kendala paling berat ketika syuting Semesta? Aku angkat tangan boleh nggak sih ya? Oke, siapa yang mau resen? Siapa yang mau kaos? Waduh, ada Mas Sugeng Haryanto. Kameranya di on tapi syaratnya itu kamu foto sih. Mana Mas Sugeng? Sugeng Haryanto dari Blitar. Yuk, kalau mau jawab kameranya di on. Nanti kamu, biar nanti kita tahu kaosnya ukuran berapa yang mau dikirim. Nah, itu. Wah, kamu orang perkusi juga tuh Mas di Blitar. Oke, silakan Mas Haryanto mau jawab. Oh itu ya. Itu foto atau video? Foto. Bentar, Mas. Saya rubah, Mas. Ayo, videomu dong mana? Oh ya, ya. Siap. Bentar, Mas. Wah, kamu hitam sekali, Mas. Oh, itu baru layar hitam ya. Oh. Iya. Nah, asik. Oke, ada pertanyaan dari Kak Ilun, silahkan. Bisa dijawab nggak? Nanti bener apa enggak gitu ya. Oh, apa ya. jawabannya? Cuaca. Terus kena penyakit hewan tadi, bencana. Terus editing mungkin yang perlu waktu agak lama. Mungkin itu, Mas. Oke, dianggap sebagai kendala. Aku jadi kayak sekolah ini ya. Ada pertanyaan, ada jawaban, kayak ulangan baik. Matur suwun, Mas. Oke, sama-sama Mas Sugeng. Di hal dulu ya. Ayo, ada lagi yang mau jawab pertanyaan enggak? Masa nggak ada yang ngacung? Siapa lagi yang mau ngacung? Teman-teman dari Jakarta mana ini teman-teman dari Jakarta? Ada Mas Adi juga ini. Kenapa hanya diam? Kebumen, silahkan. Hadiahnya masih banyak loh. Hadiahnya ada berapa sih itu operator nyiapin? Silahkan yang mau jawab. Ada lagi yang mau menjawab? Nggak ada lagi yang menjawab, aku yang jawab malah nanti loh. Oke, silahkan. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum ini udah jam berapa ya? Udah jam 10 ya? Ya udah jam 10, luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya sebelum sesi ditutup? Ini aku kasih kesempatan lagi mumpung Mbak Ilun masih ada di sini. Ini susah sekali loh kita menghubungi Mbak Ilun loh. Ini Festival Film Purbalingga menghadirkan Mbak Ilun, luar biasa.
Oke, beneran nggak ada yang tanya lagi? Oke, Kak Ilun. Kalau di Tor katanya diminta suruh ngasih kesimpulan. Ini kesimpulannya apa? Itu yang ngasih kesimpulan aku apa kamu ya? Kamu aja deh. Enggak. Aku dari udah ngomong. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pelajar di sini kan lebih banyak proses dokumenter ya. Kalau yang apa di Cilacap, Kebumen gitu, terus di CLC di Purbalingga juga banyak dampingi adik-adik ke fiksi. Itu memang beda banget seperti yang diceritakan Kak Ilun tadi dengan proses-prosesnya, apalagi di sana kita mesti harus rapi, di perkuliahan memang harus disiapkan dengan rapi. Nah, itu hal-hal yang memang harus kita persiapkan di daerah. Sementara ini menjadi PR berat memang buat teman-teman punggawa Festival Film Purbalingga untuk menjaga terus bahwa film-film pelajar harus tetap hidup di daerah gitu kan. Aku nggak tahu ya kalau di daerah lain bagaimana jejaringnya, karena memang selama ini jejaring yang dibangun oleh teman-teman Cilacap, Purbalingga, Kebumen itu memang berusaha untuk tetap menjaga perfilman pelajar di daerah kami tetap hidup gitu. Nah, adanya spirit-spirit yang ditularkan oleh Mbak Hairunisa ini tentu pasti akan sangat berdampak banget buat teman-teman di daerah, adik-adik di daerah gitu, terutama cerita-cerita semacam ini sih yang sulit untuk didapatkan di era-era masa seperti ini kan. Mereka juga banyak instannya gitu kan, peralatan-peralatan sudah tersedia, sementara dulu kita dengarkan ceritanya tadi Mbak Ilun dengan proses yang seperti itu kayaknya rumit. Nah, sekarang berarti bukan menjadi alasan lagi buat teman-teman yang selama fasilitas tersedia, berarti kan tinggal mengolah kreativitas dan pikiran. Mungkin begitu garis besarnya obrolan kita di Focus of Hairunisa pada malam hari ini. Untuk Mas Sugeng, nanti akan dihubungi oleh panitia, Mas Sugeng dari Blitar ya. Itu nanti Mas Sugeng katanya di chat sama Mas admin tuh, katanya suruh jawab chattingnya gitu. Udah di chatting secara pribadi di Japri. Untuk mengambil bagaimana proses pengambilan hadiahnya ya, begitu. Begitu, terima kasih sekali Mbak Hairunisa atas waktunya, udah bersedia berbagi dengan teman-teman di Festival Film Purbalingga yang ke-15 tahun ini. Mohon doanya, amin. Buat teman-teman, terima kasih atas waktunya, udah hadir juga. Sebarkan terus spirit dari Mbak Nisa pada malam hari ini supaya perfilman di Banyumas Raya tetap bisa terjaga. Begitu, sehat-sehat semuanya. Ini aku nutupnya pakai apa ya? Langsung aku balikin ke itu ya. Oh, Mas Agustaf Triono, tepuk tangan, terima kasih. Tak kirain mau tanya itu, Raisa. Oke ya Nisa, sehat-sehat selalu. Salam buat teman-teman di sana. Kita mau foto bersama dulu nggak ini operator? Foto bersama ya. Foto bersama nggak? Aduh, mana? Foto bersama. Kembali ke host. Oke. Udah diambil ya? Oh iya, udah diambil screenshotnya. Terima kasih operator. Aku kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.